yakin nggak kalau ente itu anak dari bapak ente? Kalau misalkan ente yakin, siapa saksinya yang menaiki ketika ibu ente dinaiki sama bapak ente? Enggak gitu. Satu aja namanya. Enggak gitu dong. Jadi bapak kedua dong kayak gitu. Ngeri banget pertanyaannya. Kan dia mengatakan apapun juga kejadian harus ada saksi, ya kan? Iya. Nah sekarang Dewa bertanya, ente yakin nggak, Sam, kalau ente itu anak dari bapak ente sama ibu ente? Kalau ente yakin, siapa saksinya ketika ibu ente dinaiki sama bapak ente? Silakan ketik di bawah namanya siapa. Om Hos, kok dia malah kelelep? Oh iya, hostnya. Is it? Sorry. Enggak. Oh, Lanjut teman-teman, silakan. Oke. Monitor. Yang tadi saya dari tadi sebenarnya mantau sambil live. Cuman gue bosen, nggak ada Oten yang mau, nggak tahu, gue nggak ngerti. Gak berat. Gak ada urusan ini, udah berapa? Udah dari tadi malam bodoh semua yang naik. Kenapa teman-teman apologet itu gak ada yang mau naik ke komal kita ya? Udah, naikin aja yang lagi belajar ngomong, naikin aja, nggak apa-apa. Ya, kau hadapin ya. Yang ada-ada aja gitu Bang Ibes mau. Gila-gila semua loh tadi yang naik. Enggak apa-apa. Oh, enggak waras semua. Hadapin aja udah, nggak apa-apa. Ikutin aja kok. Ya, yang penting kau mau hadapin aja, nggak apa-apa. Bentar aku cariin. Iya. Naik loh. Ayo Ten. Nggak apa-apa, kau agak gila nggak apa-apa. Bang Ibesnya udah lapar pengen makan oten ya. Dari tadi di sini banyak oten gila-gila semua. Jambak-jambakin semua. Bes, gue juga bisa sebenarnya ngadepin bisa. Sebenarnya bisa. Cuma gue pengen konsisten sama Bang Iqbal. Di Komal ini harus open cam. Ya kan? Betul. Nah, itu sebetulnya yang gue ajarkan itu. Ya, ngelatih Komal tuh supaya mereka naik open cam gitu loh. Mau dia bahas tema apa? Bebas, terserah. Soal apapun boleh. Yang penting bisa open cam. Nah, ini nih di antara siapa yang mau diskusi, ini nih, silakan. ya. Leomart, selamat malam Leomart. Malam. Fani 01, selamat malam. Bang Ibes layarnya ku gedein ya. Ya. Sit, buka kamera lah. Selamat malam. Apa? On cam sama Bang Dewa di atas. Sebentar. Gitu dong. Selamat malam. Iya, malam. Ya, selamatkan. Fani. Ya, selamatkan malam Ibu. Kristen, Bu. Kristen. Oke, silakan. Gini aja temanya. Mau nggak dikasih tema kalian? Apa? Kasih tema apa? Mau nggak kalian dikasih tema Bu? Saya Atau kalian punya? melihatkan apa temanya apa? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Betul. Yesus bukan Iya. Tuhan. Bagi saya Yesus adalah Tuhan. Oke, bagi Ibu kan, gini Bu, saya Mana jelaskan ya? dulu ya. Ini buat- ada dengar Iya. suaranya enggak? Iya, kedengeran Bu. Ibu dengar nggak suara kita masalahnya? Itu dia. Oh iya. Bentar izin Oke. Bang Ibes bentar. Iya, Bang iya. Iqbal itu judulnya dikasih tanda tanya aja, jangan tanda seru. Kasih tanda tanya aja. Kenapa? Untuk kode etik aja pakai tanda tanya. Enggak apa-apa Mbak Natalia, aku yang tanggung jawab nanti. Memang bukan Tuhan. Menurut kitab sucinya kayak gitu. Iya, pokoknya kita dikasih Yaudah, kerjaan aja sama Bang Ibu. Aman. Ya udah kalau gitu. Iya. Aku nggak Ini ikut berarti kita Re. Aku dikasih- gak melok-melok Ini Re. Ya enggak apa-apa, aman Rek. Lanjut. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, Kenapa ya? sebentar Boleh ya, Bu. nggak saya terangkan sedikit? Iya, silakan. maaf sebentar ya. Bu. Iya, Saya sebentar minta Ibu. maaf. Ibu dengarkan Bu. Ibu dengarkan. Diskusi lintas Iya. agama bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk memecah belah yang namanya agama, tetapi bagaimana kita belajar memilah dengan Saya secara juga rasional tidak dan mau memilih dengan memecah secara agama. objektif. Iya. Oke. Oke? Ya. Jadi Ibu jelaskan sesuatu yang bisa kita pilih secara rasional dan bisa dinilai dengan cara Iya. objektif, Bu. Jadi kalau hanya Ibu berbicara iman, intinya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan, maka tidak ada yang bisa mengajak Ibu diskusi, karena yang namanya diskusi itu akal by akal. Gitu, Bu. Yang rasional seperti itu. Iya. Paham sampai sini, Bu? Iya. Oke, silakan Bu, dikasih waktu 3 hari kenapa? dimulai dari kemarin. Iya. Iya. Waduh. Bahaya ini. Gawat. Maaf. Kenapa saya bilang Yesus Tuhan? Karena dia memang Tuhan. Tuhan kita itu adalah
Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan dia menjelma menjadi manusia. Allah Di mana Bapa ayatnya, itu Bu? kan dia menciptakan langit dan bumi, dia roh adanya. Dan Di roh mana ayatnya, itu Bu? roh yang pada Kan? kejadian 2, di dalam kejadian 2 ayat yang kedua ya. Mengatakan Dalam tunggu ya. Leomard, kalau ibu ini macet kau bantu ya. Saya cari dulu. Saya tadi senang banget Bang Rasid bilang kita harus berpikir akal by akal yang Nah, ini rasional. Keren sekali, Bang. Iya Keren bagus, sekali. sabar Nanti- ya. Pada Bu, kejadian ibu 1 membawakan, ayat 1. ibu membawakan kalau tidak salah itu, kalau ibu membawakan kejadian 2 ayat 2, di situ ibu menunjukkan bahwa Tuhan lagi istirahat, Bu, menciptakan Kejadian sesuatu. 1 ayat 1 sampai 2. Maaf tadi saya salah. Kejadian 1 ini saya baru buka. Oke, kejadian 1 ayat 1 sampai 2 di situ ibu Kejadian membuktikan 1 bahwa ayat Tuhan 1. ibu tidak tahu kalau Ya. terang itu baik. Yang mana, Bu? Ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi Betul. belum berbentuk dan kosong. Roh Allah Gelap melayang-layang. gulita menutupi samudra raya. Iya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan berarti air. Roh Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Nah, roh Iya, oke. itu yang menciptakan langit dan bumi, roh Allah itu, roh Dengan itu cara? yang masuk ke dalam rahim Maria. Kenapa dia mau menjelma menjadi manusia? Karena dia Allah yang maha pengasih, Allah penyayang. Sehingga Iya. dikatakan karena begitu besar dalam Bismillahirrahmanirrahim Yohanes dong. kasih Bismillahirrahmanirrahim Allah akan dong. dunia ini sehingga Dengan dia menyebut nama Allah menjelma yang Maha menjadi Pengasih lagi manusia. Oke, ibu kalau mau Ini kan rujukannya ini oke. roh Allah, roh yang membentuk, roh yang menciptakan langit dan bumi yaitu Allah Dengan sendiri. cara? Nah, Dengan roh cara? itu yang masuk ke dalam rahim Maria. Karena Oke, kenapa dengan dia cara- masuk ke situ? Karena dia mau menjelma menjadi manusia. Kenapa dia mau menjelma menjadi manusia? Karena dia mau menunjukkan jalan kepada manusia. Maaf, ini menurut saya, saudara mau percaya itu tidak kan? Itu kita cuma tukar pikiran. Tapi kan Nggak ada saya tukar bukan pikiran, Bu. untuk memaksa atau memecah Nggak ada tukar belah. pikiran, ibu nggak mau berhenti ngomong. Tapi saya Nggak ada cuma tukar pikiran, Bu. menerangkan apa yang Iya. saya ajarkan. Iya, ibu yang ibu katakan adalah Jadi pada mulanya saya yakin bahwa Yesus itu memang Tuhan. Tuhan Allah yang roh adanya. Udah, biarin, dia biarin, masuk Hos. ke dalam Sabar, emang rahim harus sabar Maria. kita ya. Dia menjelma menjadi manusia Iya. karena dia sangat mengasihi manusia. Iya. Nah, selama ini semua peraturan yang dia beri itu pada Iya. dilewati oleh manusia. Iya. Tidak ada yang sempurna yang dapat melakukannya. Udah, Bu. Jadi saya percaya bahwa Yesus itu memang Tuhan. Oke. Udah, Ibu? Ya. Udah? Ya. Boleh saya terus bertanya? gimana tanggapannya? Boleh saya bertanya, Bu? Ya. Boleh. Boleh. Boleh, Ibu boleh. percaya tidak? Ibu percaya tidak bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? A few moments later. Apa ya? Dia Tuhan. Saya percaya bahwa dia Tuhan. Dia dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Ya, yang saya tanya, Bu, yang saya tanya, betul tidak kalau Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan? Ya, Tuhan tidak Yesus tidak diciptakan. Dia memang Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi dia tidak diciptakan sama sekali. Dia roh Allah yang masuk ke rahim Maria. Jadi dia tidak diciptakan. Maaf. Ibu, Yesus dilahirkan atau dilepehin, Bu? Ini menurut kepercayaan saya. Ay matu Ya. kesalahan no. Kuda mutaran kesadaran ngalay mati. Kenapa, Bang? Dia agak tomato ay. Kenapa? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya itu yang saya Iya. bilang bahwa Apa, Bu? Tiba-tiba iya. Yesus bukan diciptakan, Yesus tidak diciptakan. Ya, maksud saya kan Iya, abang bilang Ibu ganti pemain jadi host. saya jawab, Siap. iya. Udah selesai kan? Iya, Udah mulai lagi naik penonton. Dah. Ya, Ibu bentar, Bu. sehat-sehat Ya. selalu. Kita
Leomart. Nyerah dia nyerah. Belum selesai, Bang. Kenapa diturunkan belum selesai? Iya, nggak apa-apa. Ibu nggak diturunkan, ibu menyimak dulu di sini. Ibu, Oke, saya Leomar, nyerah, Bu. silakan. Iya, Ibu nyimak dulu ya, Bu ya. Ya. Kenapa Silakan harus menyimak Bapak ya? Leomart. Belum dijawab. Selamatkan malam. Selamat malam Bang Rasid. Ya. Oke. Keren banget. Apakah Anda mau tema atau merujuk kepada tema tersebut? Kalau Anda mau tema, maka saya bikin tema. Mau menang, maksudnya saya pengen banget diskusi sama Bang Rasid, karena Bang Rasid tadi menyebut akal by akal, terus ada rasional. Oke. Betul. Mengenal Logika. Tuhan. Logika banget. Yes, mengenal Tuhan. Saya bisa bertanya nggak? Boleh? Ya boleh. Saya senang sekali ditanya. Menurut Bang Rasid, Susah itu. Susah semua itu. kitab suci itu apakah benar-benar firman Tuhan? Apakah benar-benar perkataan Allah? Kalau sekarang hanya Al-Quranul Karim adalah benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Tadi saya bertanya semua kitab suci, tapi jawabannya untuk sekarang hanya Al-Quran. Betul. Untuk sekarang hanya Al-Quran lah yang betul-betul kitab suci. Oke, garis besarnya rasional kita berpikir dalam logika perkataan Allah. Pertanyaan saya, betul, perkataan. tunjukkan firman data yang valid bahwa Allah sendiri yang berkata. Oke, data yang valid. Begitu Allah menantang seorang manusia di ayat ke-24, di mana Al-Quranul Karim di surah kedua itu, seluruh umat manusia ditantang. Apabila kamu tidak percaya apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka silahkan buat kitab sejenisnya. Apabila kamu tidak mampu, maka panggil. Bahkan dari kalangan setan, dari kalangan apapun, silahkan bikin kitab sejenisnya. Tetapi sampai detik ini tidak ada yang mampu membuktikan bahwa mampu menyamai Al-Quranul Karim, menyaingi Al-Quranul Karim. Apa ayat itu perkataan Allah? Jelas perkataan Allah, karena Allah sendiri yang menantang umat manusia. Ya, buktikan kepada saya bahwa itu memang perkataan Allah. Jelas itu perkataan Allah. Karena apa? Oke. Siap. Sejak kapan Allah itu semua berkata? Siap. Udah? Secara rasional yang berpikir logika, akal manusia. Bang Rasid main logika ya, yang logik, yang rasional. Betul sekali. Udah? Iya. Oke. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW tidak pernah yang namanya meneliti. Dia adalah seorang ummi, dia adalah seorang yang buta huruf, tetapi dia adalah orang yang dipercaya atau yang sangat jujur. Mulai dari dia akil balik sampai dia sehari sebelum diturunkan wahyu kepadanya, tidak ada satupun orang yang bertemu dengan dia kecuali mencintainya. Itulah Rasulullah SAW. Tetapi dia adalah seorang buta huruf yang mendapatkan wahyu, tidak pernah sama sekali meneliti bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tentang penjelasan secara letterlek di dalam Al-Quranul Karim, kehidupan manusia. Saya jelaskan satu-satu ya, tentang bagaimana 7 struktur lapisan bumi adanya di surah At-Talaq ayat 12, bagaimana tentang 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur adanya di surah Ar-Rahman ayat 19-20, teori Big Bang di surah Al-Anbiya ayat 30, lalu pembentukan manusia adanya di surah Al-Mu'minun ayat 24, dan juga cara kerja otak mengambil kesimpulan adanya di surah Al-Alaq ayat 15-17, lalu garis edar tata surya adanya di surah Al-Anbiya ayat 33, tugas angin mengawinkan benih adanya di surah Al-Hijr ayat 22, api di dasar lautan adanya di surah Al-Alaq ayat 6, lalu sungai di dasar lautan adanya di surah Al-Furqan ayat 53. Lalu gunung pelangi juga dijelaskan yang ada di China itu dijelaskan di surah Al-Fatir ayat 27. Lalu sidik jari dijelaskan bagaimana penafsirannya di dalam di surah Al-Qiyamah ayat 3. Dan juga pembentukan manusia di dalam janin itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu di surah Ar-Rum ayat 48. Makanya Allah mengatakan di surah Fussilat ayat 53, kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, bahwa sehingga jelas kekuasaan Allah segala yang terjadi di muka bumi ini dari kehendaknya. Begitu Bang. Begitu ya. Silakan. Apa sebuah pernyataan dengan data yang terlalu banyak Bang Rasid ungkapkan, bisa saya berpikir secara logika bahwa itu adalah perkataan Allah? Siap. Pertanyaan saya simpel banget Bang Rasid. Iya, itu makanya saya lanjut. Makanya saya lanjut. Yang valid. Bentar. Oke. Bang Rasid kan membuat narasi bahwa Al-Quran itu yang sekarang adalah perkataan Allah. Garis besar ya, perkataan Allah. Betul. Bukan perkataan Jibril atau bukan perkataan Muhammad atau para sahabat. Perkataan Allah. Tunjukkan data.
Saya hanya minta data. Ada enggak? Ya itu datanya. Ya itu datanya. 1400 tahun yang lalu. Dengarkan. Sabar. Kasih saya selesai baru ditanggapi. Hanya itu pertanyaan Anda. Hanya itu pertanyaan Anda yang muter-muter. Bukan, hanya karena data itu yang tercatat di Al-Quran, terus abang bisa bernarasi bahwa itu adalah perkataan Allah. Saya bisa bilang itu nggak logika. Iya memang itu nggak logika. Karena apa? Di surah Al-Maidah ayat 14 kita main akal, by akal yang rasional. Betul. Maka dengarkan saya. Ketika seseorang bertanya, maka haknya untuk diam dan mendengarkan. Saya ajarkan Anda berpikir secara logika dan rasional. Ketika seseorang manusia yang buta huruf, tidak tahu apapun, bagaimana caranya membuktikan setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Yang maha adil, keadilannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan namanya Nabi Muhammad SAW dan memiliki sahabat. Tetapi sahabatnya itu hanya bermodal beriman kepada yang namanya Al-Quran. Tetapi dia tidak mengetahui seperti apa yang sebenarnya dituliskan dalam Al-Quran. Karena mereka tidak pernah menyaksikan. Nah, bagaimana caranya kita melihat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu maksumnya para sahabat, mereka dijamin surga tetapi bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi mereka hanya bermodalkan percaya kepada Nabi Muhammad, mengorbankan hidupnya percaya dengan Nabi Muhammad, tapi tidak mengetahui semua yang tertulis ya tadi ayat-ayat yang saya katakan, semua tertulis di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang bisa membuktikan kebenaran itu, bahwa dua air laut bertemu tapi tidak bercampur. Tidak ada. Semua hanya modal beriman saja. Tetapi qadarullah yang namanya mujizat, yaitu mujizat Nabi Muhammad SAW, sampai detik ini ternyata umatnya bisa membuktikan bahwa kenyataan itu ada di detik ini. Dan kemana pemikiran kita tentang seseorang yang buta huruf? Kemana pemikiran kita seseorang yang tidak mampu sampai detik ini bisa menyaksikan? Mereka tidak hanya menjelaskan satu ayat, mereka tidak menjelaskan dua ayat, tetapi ada ratusan ayat dijelaskan tentang kehidupan umat manusia di zaman sekarang dengan secara lantang, dengan secara detail dijelaskan. Itu Al-Quranul Karim. Lantas otakmu bagaimana bekerja ketika seorang manusia yang tidak tahu apa-apa, bahkan dikatakan buta huruf, tetapi bisa mengetahui tentang apa yang terjadi. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis pernah mengatakan ciri-ciri hari kiamat ketika gedung-gedung sudah mulai, bangunan-bangunan sudah mulai berlomba-lomba mencakar langit. Datangnya dari bangsa mana? Datangnya dari bangsa Arab lebih dulu. Yaitu apa? Sekarang terbukti Burj Khalifa. Burj Khalifa jelas. Itu dinubuatkan, yaitu apa? Nabi Muhammad. Kenapa kita percaya? Dengarkan dulu. Sabar ya, sabar. Kalau saya menjawab itu pasti panjang, karena saya tidak hanya berbicara kepada Anda. Ya, tapi saya simpel berbicara aja, kepada. Saya bukan orang Untuk gini, Bung. Anda didoktrin di dalam gereja itu tidak simpel, Bung. Anda dibohongi dalam gereja itu tidak simpel. Tetapi saya mau membuka cakrawala pemikiran Anda, begitupun juga pasti tidak simpel. Pasti tidak simpel. Maka saya jelaskan secara literally bagaimana memahami tentang masuk akal atau tidak. Ada anak kecil yang sejatinya begitu besar, dia diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak ada saksi, sepakat tidak ada saksi. Oke, dia buta huruf, semua orang tahu dia buta huruf. Tetapi kebenaran yang dia sampaikan, yaitu Al-Quranul Karim, terbukti di zaman sekarang. Apakah itu masuk akal atau tidak? Itu terserah akal Anda. Kan begitu? Oke. Bagaimana akal ini? Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Oke. Ya, silakan. Gini Bang, saya kasih analogi. Kemarin saya kumpul banyak orang ya, banyak orang yang berbeda-beda pemikiran. Ini logika ya. Kita main logika. Orang-orang ini banyak bermacam-macam pola berpikir, terus banyak pengalaman masing-masing. Ada yang ngomong gini, kemarin di sana saya lihat api di dalam air loh. Nah, satu bilang, itu gunung berapi di dalam air. Nah, itu yang akan diserap nanti turun-temurun bahwa di daerah sana ada gunung dalam air. Itu nalar, itu asumsi yang dapat dibuktikan hanya dengan sebuah cerita pengalaman dan benar-benar terbukti. Maksud saya, apakah itu bisa disebut mujizat, bro? Santai aja. Pertanyaan saya dari tadi nggak kamu jawab, Rasid. Oke, sudah simpel sekali. Anda, pertanyaan saya, apakah garis besarnya perkataan Tuhan? Terus Anda kembali ke Quran, Anda kembali ke mujizat. Sementara Anda bawa narasi bahwa Quran itu adalah perkataan Allah. Tanggapi ya baik-baik secara rasional. Apakah benar perkataan Allah? Maksud saya, dari mana Allah berkata dari langit, "Woi, saya begini-begini. Ini firman ini begini. Itu yang saya butuh. Kenapa
harus melalui si A, si B, si C. Begitu juga, makanya saya tanya semua kitab suci, tetapi Anda mengutip kitab Anda sendiri, ya. Jelas, karena saya Anda Islam. mengutip kitab Anda sendiri, Quran paling benar adalah Loh, perkataan. yang kau tanyakan kan Al-Quran, jelas saja dijelaskan menggunakan dalil Al-Quran. Kalau yang kau tanya Torah, penjelasannya Bible, nggak beda. masuk akal. Yang nggak masuk akal itu otakmu yang nggak mampu nangkap sebetulnya. Bukan, kalian yang nggak berotak, bukan otak saya nggak mampu nangkap. Oke, saya mau uji kau kalau oke nggak apa-apa. Sedikit aku. 6,1 K. Iya, aku mau tanya sama kau Pertanyaan ya. saya cuma satu, Iya, simpel aja. sedikit saudara. Buktikan kepada Iya. saya bahwa benar Allah yang berkata. Oke, Itu aja. Rasid sudah begini saudara. Rasid kan sudah mendalilkan. Terlalu Sudah berusaha. panjang, bro. Saudara dengarkan dulu, gantian. Bisa gantian nggak? Bisa silakan. Oke, diam dulu. Tapi yang masuk akal. Rasid Jangan sudah terlalu mendalilkan bernarasi kepada Anda. Diplomasi Begini. kayak khotbah aja. Ya, sabar, tenang. Rasid kan sudah mendalilkan. Yang Anda tanyakan adalah Al-Quran. Kalau yang Anda tanyakan adalah Al-Quran, maka dalil yang kami gunakan adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang tertulis di situ, ya kan? Terlepas Anda terima atau tidak terima, itu urusan Anda. Itu terserah. Kalau Anda menolak. Nah, sekarang kita mirroring, boleh tidak? Bang, dengar ya. Nggak berani. Saya menanggapi. Iya, nggak apa-apa. Kita mirroring. Santai, host. Gantian Akal saya bertanya. berakal, Iya, terus akal baik akal. Nah, apakah jawaban Saudara, kita pakai akal. Logika. Oke, sebentar. Itu maksud saya. Iya, oke sebentar. Anda kembali ke mirroring. Iya, kita gantian. Astaga. Saudara, kita gantian. Kan sudah dijawab sama Rasid. Kelas ini Terlepas ya, Anda ini. percaya atau tidak percaya, itu urusan Anda, saudara. Bukan urusan saya. Bukan masalah percaya dan Saudara. Iya, Anda menolak sedari tadi. Dan saya hanya Leomar bertanya untuk minta. Iya, begini, sebentar. Anda ini cuma mau debat kusir aja, mau debat kusir, begini. Bukan debat kusir, Bang. Bukan debat kusir. Ya Abang sudah, yang diam, debat gantian. kusir. Bisa gantian nggak? Gini loh. Dari tadi kau sudah bertanya, Rasid sudah menjawab, berusaha memberikan kau pemahaman. Bahkan dia menggunakan puluhan dalil yang dia sampaikan tadi, bukan satu atau dua. Ya. Nah, sekarang kita mirroring, gantian kami yang bertanya. Kalau jawaban Rasid tadi itu tidak memuaskan kau, itu bukan urusan kami, karena kami menjawab bukan untuk memuaskan hasratmu. Kami menjawab bukan untuk memuaskan nafsumu. Gitu loh. Gak ada urusan kami soal itu. Kau mau percaya, kau mau nggak percaya, mau kau tolak, mau kau terima, nggak ada urusan. Sekarang kita mirroring, buktikan kepada kami yang ada di Komal ini dengan 5.000 orang nonton di bawah itu, kalau Bible itu benar kitab suci. Ingat ya, buktikan kepada kami kalau Bible itu benar kitab suci. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dituliskan. Ingat ya, itu KBBI. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dituliskan atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Buktikan kepada saya kalau memang benar Bible ini adalah wahyu Tuhan yang dibukukan atau dituliskan. Silakan. Buktikan. Bukan lucu. Tadi saya tanya semua kitab suci loh. Saya nggak mengutip satu kitab suci. Rasid yang bawa. Saudara, yang kami imani ini Al-Quran. Yang Anda tanya sekarang orang Islam. Maka rujukan kami adalah Al-Quran. Kan ada orang Kristen. Kalau Anda mengatakan semua kitab suci luar daripada Al-Quran, kami tak beriman. Kami tak beriman Bible kitab suci. Dengar. Saudara. Pertanyaan saya sebenarnya ke semua kitab suci loh. Apa ini? Dan sekarang Anda berbalik mirroringnya bertanya ke saya. Loh, ke semua kitab suci. Kami tidak mengakui kitab suci itu banyak. Kitab suci cuma satu. Saudara, Anda salah. Pertanyaan Anda itu ngaco. Ke semua Nggak apa-apa. Kita jelasin aja, host. Gini. Gaji kau ini. Kenapa? Ngaco Oke. apanya? Kenapa? Iya. Al-Quran kamu sebut kitab suci. Orang Jelas kitab Kristen suci. menyatakan kitabnya adalah kitab suci. Orang Hindu Oke. menyatakan kitabnya adalah Maka kita buktikan. Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Kita buktikan. Itu hanya Oke. aku yang disebutkan, Al-Quran makanya atau baca Bible yang kita Indonesia dulu. saudara kita Kok buktikan mirroring kalau lo? kok Pertanyaan takut saya- itu lo. Kok takut kau itu lo? Pertanyaan saya Udah kau takut, keseluruhan. intinya kau takut, Universal, kau tidak bro. bisa membuktikan apapun. Pertanyaan Gitu loh. saya Pasti universal. dia Udah, pasti dia kok- takut. Nggak apa-apa, dia cuman nggak apa-apa, Saya- host. Udah, Rasid, biarin aja saya- untuk saya edukasi nggak aja. pernah Yaudah. takut. Tapi Anda Iya udah, iya kamu nggak pernah takut. Ambil alih Sekarang pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya Sekarang kan pertanyaanmu tadi. apa? Hanya Iya. tadi itu. Apa? Tapi nggak Oke. ada jawaban yang saya dapat. Oke, siap. Ketika Anda mau ada banyak mirroring ke orang, ketika ada banyak
ketika ada banyak orang, Anda kan beranalogi, memakai logika Anda lalu Anda beranalogi. Ketika ada orang lagi berkumpul lalu mengatakan bahwa ada air di dasar lautan, apakah ini analogi ini bisa disebut nyata? Nyata, nenek saya dulu juga kok sebut jangan begini, dan itu akan terbawa budaya sampai ke anak cucu. Dan itu siap. Pemikiran manusia yang diserap dari siap. si A, si B, si C itu sepengetahuan. Betul. Bahwa itu adalah pengetahuan apa yang nenekmu sampaikan? Contoh gini Rasid ya, nenek saya sampaikan gini, wah dulu itu ini cerita ya, misalnya cerita gini, nenek saya sampaikan, wah dulu itu cerita dia. Saya lihat orang di sana bisa terbang loh. Dia pakai ilmu apa ya? Nah sampai sekarang orang diserap dengan budaya itu, takut sama orang itu bisa terbang loh, keluarga mereka gini-gini. Kan gitu logikanya. Ada orang bisa terbang. Apakah saya bisa berasumsi ada orang bisa terbang? Pertanyaan saya. Gimana? Ada orang yang bisa terbang? Ya menurut dia. Menurut dia kan? Iya menurut dia. Coba kan? Memang ada. Cacat kan analogimu? Cacat analoginya. Cacat gimana? Dan memang ada yang bisa terbang. Mana? Iya di kampung saya banyak, itu Suanggi namanya. Di kampung. Apakah itu merujuk kepada seluruh pengetahuan ilmu dunia? Ya merujuklah orang. Anda bicara begitu ke sana ke sini, orang pasti tahu bisa terbang. Ketika menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi di zaman itu, kita berbicara 200 tahun 300 tahun kebelakangan, kita menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi. Ilmuwan mana yang bisa menjelaskan itu? Rasid, sebelum adanya Quran 700 tahun lahir itu sudah ada ilmu pengetahuan sebelum itu. Anda nggak usah bohong. Sebutkan saya satu kitab yang menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi, ilmu pengetahuan dari mana? Itu nggak perlu di kitab suci. Loh kenapa tidak perlu? Ya maka tunjukkan saya bukunya. Rujukannya dari mana? Teori para teori. Iya. Betul. Kalau Anda mengatakan bahwa sebelum adanya Al-Qur'an sudah ada ilmu pengetahuan itu, dengarkan dulu. Jangan menunjukkan kepanikan Anda. Gini, dengarkan pelan-pelan. Kalau memang Anda mengatakan bahwa sebelum adanya Al-Qur'an semua ilmu pengetahuan yang tadi saya sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebutkan saya satu bukunya. Satu buku yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan itu, yang menjelaskan tentang 7 struktur lapisan bumi, adanya black hole, mawar merah nebula, bagaimana cara kerja otak mengambil kesimpulan, lalu cara angin mengawinkan benih. Di mana pengajaran itu? Silakan kasih tahu saya rujukan bukunya. Kalau tidak tahu, jangan cuma asal ngarang, karena Anda menunjukkan identitas Anda sebagai seorang Kristen kafir. Karena menolak kebenaran itu, maka jelaslah di dalam Al-Quran. Ketika kami menyampaikan Al-Quran, kalian semua mengatakan apa? Itu adalah sebuah dongeng belaka dari nenek moyang. Itu ada dalam Al-Quran. Itu sudah dijelaskan. Jadi kalau Anda mau berbicara tentang logika, maka jangan pernah melawan seorang Islam. Karena hancur logika kalian. Kalian memiliki nafsu hanya untuk mengatakan bahwa apa yang ada dalam otakmu itu kamu merasa benar. Gitu loh. Paham sampai sini? Jadi kalau cuma mau berbicara A, B, C, D, enggak ada. Maka tunjukkan kalau Bibelmu itu kitab suci. Di mana Tuhanmu terbentuk 3 kali. Coba. Tuhanmu dikatakan Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus yang kedua kalinya menjadi Tuhan di mana? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. 2 kali tuh. Yang ketiga kalinya Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan itu firman Tuhan, kitab suci. Filsafat Yunani itu ada pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Coba tunjukkan perkembangan filsafat Yunani. Coba. Dengar dulu. Ilmu filsafat itu ditemukan oleh Islam, Gabriel. Ditemukan oleh Islam. Jangan ngarang, makanya jangan ngarang, asal ngerocos, gedabros. Yang nonton bikin malu lo. Bikin malu. Pinter. Ilmu filsafat pertama kali itu yang Islam ciptakan, Gabriel. Dengar ya. Jangan ngomong sembarangan makanya, Kristen. Ya Allah. Ilmu filsafat. Nah, terus kenapa kau mengatakan bahwa ilmu filsafat itu ditemukan oleh orang-orang Yunani? Di mana bukunya? Perkembangan filsafat Yunani ada pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di mana perkembangan filsafat Yunani? Di mana? Tunjukkan datanya. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam dari mana? Penjelasannya. Pengetahuan ada
Dengar dulu. Nih, saya ajarkan kamu, saya ajarkan kamu, saya ajarkan kamu. Nggak bisa Nih, ajarin dengarkan, saya karena dengarkan, lo itu dengarkan, nggak logika dengarkan, berpikir. dengarkan, dengarkan, Level dengarkan dulu, kayaknya. dengarkan, Ternyata belajar kelas- mendengarkan, Kelas kamu cuman ini ya, Rasid. dengarkan, jangan bicara begitu. Maka kita tunjukkan, kamu bicara, saya diam, saya bicara, kamu diam. Maka dengarkan. Bicara, kamu bicara terus. Mulai dari sekarang giliran saya bicara, kamu bicara lagi. Apa? udah boleh saya bicara? Kamu terus saja ngomong. Udah boleh saya bicara? Dari tadi kan memang kamu terus bicara. Oke, sekarang saya bicara ya. Nanti saya kasih kamu waktu. Buktikan, tunjukkan kepada saya satu buku mulai dari abad pertama, kalau bukan dari yang namanya kitab suci yang dipercaya orang-orang zaman dulu, di mana ilmu pengetahuan itu melainkan dari kitab suci. Mulai dari abad 1 atau mulai dari Abraham. Mulai dari Abraham, Musa sampai Yesus sampai Nabi Muhammad SAW. Di luar yang namanya kitab suci, sebutkan saya ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang dunia kalau bukan dari ciptaan Allah, kalau bukan dari firman Tuhan. Sebutkan kepada saya satu bukunya. Ayo. Belajar di mana lo ini? Apa sih? Bro, silakan. sudah diajarkan pada saat saya sekolah ya. Jadi perkembangan begini. ilmu zaman Yunani kuno. Jadi begini Bang Iqbal, kenapa ilmu salah satu filsafat, mereka tidak mau tentang menunjukkan paradigma, wajahnya? Karena mereka tentang malu. pengetahuan, Gitu loh. Itu sudah ada mulai abad ke-5 sampai abad ke-6. Malu kalau mereka tuh berbicara itu di abad ke-7. Bicara omong kosong deh Martini dari tadi Ya, apa omong sih kosong, yang kau penting datang bicara. datang Omong nggak kosong ada aja. apa Nggak nggak apa-apa. ada. Yang bernarasi terlalu Gini jauh. Dinda, iya Dinda, Ternyata tong kosong iya, bunyi nyari. iya nggak apa-apa, Dinda, Iya kan? sabar gantian, Dinda. Kalau mau adu data, Rasid, takutnya kamu Mau adu data? malu-maluin. Mau adu data? Iya, kalau mau adu data malu-maluin. Mau adu data? Saya bilang, saya bertanya. Mana berani kau? Bera. Saya bertanya yang universal. Jambang. Mengaitkan satu agama. Ya. Botol ini. Kenapa Lu saya cepiri, tertarik agak. dengan statement yang Bang Rasid sampaikan tadi? Oh, akal by akal Apa sih? rasional. Mana perlawanannya? Mana perlawanannya? Ini keren. Mana perlawanannya? Ngomong apa Tapi sih? dari Ngomong tadi apa? pertanyaan saya, jawabannya nggak ada akal sama sekali, nggak rasional, nggak Loh, logika. karena kamu nggak punya akal gimana? Karena kamu nggak punya akal ya piye toh? Wong manusia orang akal. Lo kelihatan bodoh lo. Akalmu ya wedus gembel. Kagak ada akal. 5,4 kalo, malu penonton lihat. Pertanyaan saya logika, jawaban Anda Coba logik. kalau Tapi Anda berbahasa bernarasi tentang malu, coba besarkan host, besarkan dia, maka kita kita lihat mukanya. Siapa yang malu di sini? Apa sih yang dia tanya ini? Apa sih yang dia tanya dari tadi? Kita intinya? tunjukkan wajah. Apa, Siapa Rom? yang merasa diri malu? Kalau tidak ada orang satu yang tidak mau menunjukkan wajahnya. Ujungnya tunjukkan wajah, ujungnya ini. Lo katanya malu. Iya, kalau merasa malu, kalau merasa tidak malu, maka tunjukkan wajahmu. Tadi Kan suruh begitu. open cam. Nanti Maka udah permalukan saya. Maka permalukan saya. Coba. Saya nggak perlu permalukan Anda. Anda sendiri yang Lo katanya, mempermalukan diri Anda katanya sendiri. saya ya jadi yang mana yang malu Karena sebenarnya? apa? Coba, Rasid saya nanya. Kamu tahu arti logika nggak? Tahu? Ya, terus kenapa jawaban kamu nggak logika? Di mana enggak logikanya? Sebutkan saya definisi logika. Coba. Kenapa lari ke logika? Di mana enggak logikanya? Karena Anda bawa akal by akal yang rasional. Pertanyaan Ya saya rasional, logika, iya. tapi Di mana jawaban tidak Anda nggak logikanya? logika. Yang saya jelaskan di mana yang tidak logikanya, Bung. Itu pertanyaan saya, simpel. Jawab. Di mana yang tidak logikanya? Jawaban Anda nggak logika. Kenapa? Nggak logika. Di mana Karena tidak Anda mengutip logikanya? Ayat Al-Quran. Betul. Ya, Anda mengutip ayat Al-Quran yang di dalam pemikiran logik, ya, di dalam logika berpikir nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Zaman itu, zaman sekarang orang juga bisa bikin seperti itu. Loh, sekarang bikin. Makanya Makanya Al-Quran dijelaskan di surah kedua, apabila kamu tidak percaya dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, yaitu Rasul kami, maka silahkan bikin surah semisalnya walaupun dengan satu ayat. Makanya bikin. Kan udah kasih analogi. Masuk Makanya akal bikin nggak? Al-Quran sebesalnya. Makanya dikatakan di surat, makanya dikatakan di ayat pertama di surah kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hanya untuk orang-orang, kitab suci, kitab Al-Quran hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang berakal. Lah kalian
Tuhan bertulang belakang, tapi sok-sokan mau berlogika. Ya gedabrus. Gitu loh. Mana sekolah di mana lo Rasid? Lu sekolah di mana? Gua nggak sekolah. Maka tunjukkan saingan Al-Quran. Narasi pakai logika, tapi bawanya literal. Mana logika? Mana logika yang bisa kau sampaikan? Coba tunjukkan. Aduh, Rasid. Gini Leomard ya, izin Pusing sedikit saya, Leomard. malu deh. Iya, Anda mau berbicara logika. Pusing. Kenapa? Kau itu terlihat pintar di hadapan orang-orang yang bodoh. Lah kalian ngaku. Bicara. Ngaku. Udah gantian deh. Kesel aku. Bacot tong kosong nyaring gini ya data nggak ada, apa nggak ada, bicara ya, aja. Kok yang penting ngomong itu loh. Kalau ngomong itu yang penting-penting aja. Ini yang penting ngomong. Kok asal bunyi aja, kau udah gila orang-orang ini. Berani-beraninya dia berbicara iman berdasarkan logika. Kau pertanyakan orang, kau paksa orang Islam itu untuk berlogika. Tak usah kau paksa, sudah pakai logika kita ini. Yang nggak masuk di akal, yang tidak bisa dilogikakan itu kalau Tuhan jadi manusia, itu nggak masuk akal. Bodoh itu. Bukan host. Tuhan bertulang belakang gitu. Loh, iya, Tuhan lapar, Tuhan mengantuk. Kok tak bingung? Nggak bingung kau? Tuhan lapar, mengantuk, berak. Apa ini? Gua gatel sebenarnya tadi ini. Bener gatel. Tapi ya udahlah, gua diemin aja. Tuhan mau taruh di mana logikanya lu? Gak apa-apa. Tuhan iya, mau taruh Tuhan di mana mati. logikanya? Apa ini mau bicara Dia bilang logika? katanya apa? Dia bilang tadi Rasid nggak punya malu. Tuhan, lu kagak punya malu pakai kolor. Gimana sih bicara malu depan kita? Botol. Ayo, Ya, Bu Fani, silakan Bu Fani 01 Iya Bang, aja. maaf ya. Iya. Tadi bilangnya bahwa Tuhan berak, Tuhan apa? Tuh. Saya cuma kasih tahu bahwa waktu dia berak, waktu dia jadi dia menjelma jadi manusia seutuhnya. Jadi bukan Tuhan. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Berarti Dia yang datang berak, ke dunia berarti ini yang untuk berak, yang mengantuk, menunjukkan yang jalan Bu, kepada manusia. Iya Bu, yang berak, yang mengantuk, yang lapar itu bukan Tuhan. Waktu dia menjelma jadi manusia 100%. Iya, Karena manusia mau ini Tuhan menunjukkan bukan. jalan bagi manusia. Ibu, manusia ini Tuhan bukan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Menurut kitab Anda di dalam Kolose 2 ayat 9. Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena dia mau menyelamatkan manusia, menunjukkan jalan yang lurus. Minta ampun, lu yang malah selama ngeledekin ini lu. setannya. Serhebo lah. Ya, naiklah Kristen yang aku Sampai saat ini kan sakit masih kepala. bertanya. Tuhan tunjukin kami jalan yang lurus. Ini Oten nih. Nah, roh Nah, ini Allah lawannya. itu Tuhan. Ini lawannya nih lah, lawannya Nora nih. Nora buka. Lawannya Nora aja nih, lawannya. Lawannya Ampun. ini nih. Ampun. Kalian ini aku baru datang loh. Assalamualaikum. Udah, ya. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kenapa dengan Tante Fani? Kenapa Konte? Enggak apa, kau buka kamera Enggak, lah. saya cuman bilang bahwa kami Yesus adalah Tuhan. Ya, terus? Tapi kalau dia berak, dia bukan Iya. Tuhan. Kenapa? Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 itu roh adanya. Roh Allah itu, roh yang Allah yang menciptakan langit dan bumi, roh itu masuk. Woi teman-teman, follow saya teman-teman, follow saya yang belum follow, yang nggak follow semua yang Islam di atas cantengan. Roh yang Ayo follow semua yang di atas Islam teman-teman. Ya, Kalau nggak follow cantengan. Kenapa dia mau Ya, menjadi follow, teman-teman. manusia? Semua yang ada di atas di follow. Yang belum follow akun kata Bible 03 di follow teman-teman. Akun Rasid, akunnya Nora, akunnya Natalia, akunnya Pak Indra Mahadewa. Di follow semua teman-teman. Dari tadi udah dia bernarasi nggak nyambung. Udah. Janganlah kayak gitu kalian, woi. Kasihan itu tanteku itu, woi. Diam kok itu. Ayo Tante, lanjutkan Tante, narasi gabrulnya Tante. Kristen yang mau naik silakan ketik 3 ya. Silakan ketik 3, kita bikin tema baru dari saya menarik nih. Buktikan kepada saya kalau Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Ya, ya. Itu camat apa dulu? Jangan si camat lah. Nggak usah, menghujat itu nggak usah. Menghujat aja itu nggak ada urusan. Menaikkan penghujat. Nggak, silakan Tante.
Iya. Ya kita mute dulu lah yang laki-laki biar Bunda Nora aja lah. Ya gimana Tante? Silakan bernarasi. Iya, saya tadi udah bilang, saya bukan tante lagi, nenek. Karena udah 65 Oh tahun. nenek, ya opung, silakan pantes. opung. Iya. Udah 65 saya, Mbak. Ya, jadi udah nenek. Ya, susah ini udah. Tadi saya bilang bahwa kan temanya Yesus bukan Tuhan. Makanya saya jelaskan, dia memang Tuhan. Oh. Oke, silakan. Jadi, dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia kan Tuhan itu kan berbentuk roh adanya. Roh yang menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Sementara sebentar dulu opung. Opung, di Zakaria berapa woi? Roh diciptakan. Ada yang tahu nggak? Kata Bible? Tuhan nggak diciptakan. Roh diciptakan oleh Tuhan. Di sini menurut kepercayaan saya bahwa Tuhan itu roh adanya. Oke, saya bacakan ya. Roh itu yang masuk ke dalam rahim manusia itu Maryam. Ya. Nah, di dalam Zakaria 12 nomor 1, coba Ante buka, opung buka. Zakaria 12 nomor 1, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Yang dia ciptakan roh yang mana? Roh Anda apa? Roh siapa? Baca dari atas. Roh ini ada berapa macam? Kan ada roh Allah, kamu juga punya roh kan? Nah, roh ini ada berapa macam? Kalau kamu mati, emang mati rohmu? Kan ada roh manusia. Betul, namanya roh tuh tidak bisa mati, opung. Yang saya tanya, kenapa di sini juga roh menciptakan roh? Iklan dulu ya, iklannya, maaf. Ya teman-teman, 5.500 mata memandang. Yang sebentar opung, sebentar opung, aku iklan dulu. Ya. Yang ada di bawah saya ini akun saya Kata Bible 08. Nah, saya mau aktifin 2 akun ini buat live teman-teman. Takutnya kalau ini rungkat jadi masuk di komen yang di bawah ini ya. Nah, teman-teman semua, 5.500 mata memandang. Saya minta tolong dengan sangat teman-teman follow ini akun saya di bawah saya ini teman-teman ya. Oke, terima kasih. Thank you. Lanjut. Ya. Oke. Bapak itu adalah roh. Betul nggak, opung? Iya. Nah, roh menciptakan roh itu bagaimana, Pung? Apa yang roh Allah tidak bisa buat? Apa yang Allah tidak bisa buat? Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Dia bisa menciptakan apa aja. Saya dan saudara aja diciptakan, apalagi cuma roh. Kita diciptakan bukan cuma roh, tapi seluruh tubuh, roh dan jiwa kita diciptakan oleh roh Allah. Jangan buat itu, woi. Aku dari tadi nahan ketawa, woi. Tolonglah. Oke, saya terima. Oke. Jadi sekarang roh itu bernuzul sebagai manusia, benar? Rohnya manusia tetap roh manusia. Roh Bukan. Allah ya roh Allah. Ya, roh Allah itu menjadi manusia, betul? Kenapa dia mau menjadi manusia? Saya tidak tanya Karena kenapanya, dia mau Opung. menunjukkan Saya jalan. tidak tanya Dia kenapa. mau menunjukkan jalan sama manusia. Saya tidak mau tahu alasannya, Opung. Maksud saya roh Tuhan itu sekarang bernuzul menjadi manusia, betul? Karena dia bisa melakukan apa aja, dia maha kuasa. Iya. Iya. Sekarang Dia Laskar tidak bisa Kristus. lakukan. Host, Laskar Kristus di bawah, naikkan coba. Oh, mau naik dia sini. Laskar Kristus naik, saudara. Sini, sekarang dia sini. menjadi Saya suka. manusia, kan? Kalau nama-nama kayak begitu saya seneng banget itu. Kayaknya keras. Nah, sekarang pertanyaan saya, rambutnya Yesus, apakah itu Tuhan? Waktu dia menjelma menjadi manusia, dia menjadi manusia 100% karena dia mau menunjukkan jalan bagi kita. Tapi waktu dia kembali naik ke surga, dia bangkit naik ke surga, dia kembali menjadi ilahi. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan.
Terima kasih Bang. Saya percaya walaupun kamu Darah Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. saya percaya walaupun kamu menertawakan dengan perkataan itu, tapi satu waktu kamu akan mengetahui bahwa Tuhan Oke, itu Ibu. luar biasa, ajaib dan luar biasa. Iya Nek, iya. Nenek Iya. Fani, izin Iya, sebentar terima Nek, kita kasih. sapa dulu tamu yang ada ya Nenek ya. Boleh. Iya, takutnya mual si Ito ini dia lagi udah mulai pusing. Nah, gini, udah mulai pusing ya pala ya Ito ya. Iya, oke. Laskar Kristus, selamatkan malam. Selamat malam Bang. Ya oke Bang, begini aja Bang, langsung aja kepada tema yang saya tadi ungkapkan, yaitu buktikan kepada saya atau kepada kami semua umat muslim 5.000 orang bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Silakan. Enggak, saya mau menjelaskan tentang Kak Nora yang mengatakan di Zakar 12 itu jelas Nggak usah, dikatakan Bang. di situ Di Zakar. Kalah. Zakaria 12. Zakar. Oh Zakaria. Janganlah bilang Zakar. Saya langsung menggebu-gebu. Lanjut. Kayak jangan. Dari Kak bilang di situ jelas dikatakan demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan menetapkan. On cam saudara, on cam saudara. Bisa nggak on cam naikkan ke atas? Saya naikkan ke atas. Bisa on cam? Jangan. Oh. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh di dalam diri manusia. Itu kan roh dan diri manusia itu berarti menciptakan roh yang dalam diri manusia Kak, bukan roh kudus masuknya di sini. Ya. Jadi roh ada berapa macam? Kalau roh dan manusia ya satu roh. Tapi roh Roh Kristus beda Tuhan dengan roh manusia berbeda. Berbeda dong. Jadi roh Tuhan menciptakan roh manusia. Enggak ada roh. Mana ayat mengatakan roh Tuhan menciptakan roh manusia? Loh, sekarang saya tanya, Bapak kamu roh tidak? Apa? Tuhan kamu roh tidak? Allah kami roh, tapi bukan berarti dia roh seperti roh manusia gitu. Oh, makanya saya tanya berapa macam roh? Roh Allah dengan roh manusia itu berbeda Kak. Saya bertanya berapa macam roh? Satu. Roh manusia dan roh Allah itu berbeda, gak boleh samakan. Berarti dua macam. Enggak, satu. Itu gak boleh kita nggak boleh samakan roh manusia dan roh Allah itu gitu. Nah, roh Allah dengan roh manusia berbeda. Nah, ketika katakan Allah itu roh, itu kan berbicara tentang ketika Saya tidak tanya itu loh Bang Laskar. enggak gini, kita harus Roh berbicara Allah, baca firman Tuhan itu ada dengar konteksnya dulu, gitu loh. biar dapat kita poinnya abangku. Roh Allah dengan roh manusia berbeda. Sama apa beda? Beda, roh Allah dan roh manusia beda. Nah, roh Allah beda, roh manusia beda. Nah, sekarang malaikat kan roh juga. Beda tidak? Di mana katakan malaikat itu roh? Oke, malaikat berbentuk seperti apa? Bentar, saya buka. Ya. Oke. Silakan Bang. Waktunya 3 hari dimulai dari kemarin. Silakan. Ya teman-teman di follow akun Kata Bibel 08, teman-teman di follow ini akun di bawah Ya. saya. Masa 5.000 Semua yang follow akun-akun di cuma atas berapa? silakan di follow teman-teman. Ya, Di ya, follow betul. semuanya, di follow. Hei, di follow. Yang tidur silakan bangun, di follow. Dengan aku sakit sih. Iya, biar Di follow denger. teman-teman, di follow. Biar denger, saya mewakili saudara host. Ini pertandingan sepak bola. Lanjut. Saya membantu host biar terdengar, fokus gitu dengarkan. Follow semuanya, follow. Enggak, dia Rusak. Bang Bible, dia tuh mau pamer soundcardnya. Pamer. Iya. Oh bukan soundcard, mic-nya mahal. Mic-nya bukan soundcard. Iya, oke. Bukan hasil dari donasi ya. Enggak ya. Enggak dari donasi ya. Enggak dari Oh donasi. enggak, ini ya. dari tante. Ini dari tante Santi. Ini dari tante Susi. Belum, lagi nyari monitor gede, nyari tante lagi yang agak lain lah. Emang. Sat lu. Bikin aja framing aja terus kau. Dasar lo ya suka tante-tante. Silakanlah sekali. Cocok deh. Lanjut. Ini Laskar Kristus. Namanya aja keras ini. Laskar, buka mute saudara. Termute Anda itu. Namanya aja keren ini. Jagoan. Bible, sabar. Gua 3 jam buka Komal, nggak ada Oten yang mau nerima gue PK, nggak ada yang mau naik di Komal gue. Kayak gue Kok sama? Kok sama? Masya Allah.
Diberkati kok Bang Lolo, diberkati. Apa kata Bang Faru? Cain kau. Bang, kalau mau pemberkatan panjang Bang, itu harus yang agak-agak lama itu Bang biasanya. Laskar, gimana kok Laskar dek? Laskar, karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya. Halo Luken, selamatkan malam. Luken. Ya malam. Luken. Ya malam. Gimana Pak? Ada yang mau ditanggapi atau mau buat tema baru? Silahkan. Enggak juga, cuman sekedar lihat-lihat, dengar-dengar. Bapak, mohon maaf, Bapak Protestan apa Katolik? Protestan. Protestan. Siap Bapak. Ada yang mau didiskusikan Pak? Kira-kira menarik bagi Bapak untuk, ya pokoknya gitulah Pak. Gimana? Nggak mungkin menarik. Karena? Apakah kalian terima? Oh bukan. Maka kami hanya menginginkan bagaimana Bapak menjelaskan bahwa Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Iya, silakan Pak. Sekalipun saya mau menjelaskan secara detail, apakah sudah maka turun lah Pak. Iya berarti Bapak nggak penting. Turun Pak. Bukan Bapak nggak mau saudara-saudara. Anda kesini mau berdiskusi atau mau bertanya atau apa mungkin? Saya tidak atau percaya, mau bantu silahkan mencari bahwa malaikat itu tercipta dari mana, dari roh atau bukan? Gimana Laskar? Udah dapat dek? Kalau Laskar nggak merespon, saya turunkan Laskar. Oke. Kalau malaikat itu ya bukan disebut roh. Loh, kalau gitu dia dari mana? Jadi itu diciptakan oleh Allah sendiri. Iya dari mana? Ciptaan berbentuk seperti apa? Ya, dia bukan berbentuk roh seperti yang roh manusia begitu Kak. Loh, tidak seperti roh manusia, apakah dia juga berarti roh? Tapi dikatakan di Alkitab dikatakan bahwa dia berbentuk roh gitu. Lah, saya bertanya, malaikat itu juga berbentuk roh atau tidak? Iya, tapi Alkitab nggak mencatat bahwa dia kan? Gimana sih Laskar? Tadi kan saya bilang, roh Tuhan dengan roh manusia sama nggak? Beda. Nah, sekarang roh malaikat bagaimana? Sama nggak? Nah, kau bilang tadi, bahwa malaikat itu bukan bentuknya seperti roh. Nah, seperti apa? Baru kau bilang sekarang seperti roh. Nah, sekarang roh malaikat, roh Tuhan dengan roh manusia, ini berbeda-beda juga nggak? Ya, nah pertanyaan kakak kan sekarang, pertanyaan kakak di Zakaria 12 itu kan Kak bilang tadi berarti roh berbentuk roh kan gitu. Saya nggak tanya itu lagi, karena kau sudah memperjelas roh manusia, roh Tuhan itu berbeda. Nah sekarang roh malaikat sama apa enggak? Terintimidasi. Syukron Bang Bedegong, barakallahu fikum. Bagaimana Bang Laskar? Luken ini turunkan aja lah. Luken ini nggak ada urusan Luken. Roh Tuhan, roh manusia, roh malaikat, apakah ketiga ini sama atau berbeda juga? Beda. Karena kau tadi mengatakan roh itu ya cuma satu macam. Ternyata roh Tuhan dengan manusia berbeda. Berarti dua macam. Nah sekarang roh malaikat bagaimana? Beda lagi. Berarti berapa macam roh? Roh menciptakan berapa macam roh? Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Semangat Bang, semangat. Jiwa Kristus ada dalam dirimu, Roh Kudus telah menolongmu. Silakan Bang. Iyalah kan? Roh berapa macam Laskar? Satu. Betul nggak tadi dia jawab? Nah, roh manusia beda dengan roh Tuhan. Beda, berarti sudah dua. Nah sekarang malaikat roh sama apa beda? Kak Nora, tolong hargai namanya Laskar Kristus. Maka saya sarankan, saya Laskar Kristus. Siap. Itu kan dulu lagunya kayak gitu. Bang, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini, maka coba ganti dulu, coba namanya jadi Voluntary Kristus gitu. Voluntary Kristus saya dulu. Gitu.
nyanyikan lagu itu waktu sekolah minggu, Laskar. Bener, sekolah minggu berdiri kan, semua berdiri nyanyi. Saya Laskar Kristus siap gerak, ternyata tidak tahu apa-apa. Yes, yes. Gimana, Laskar? Ya apa ini kena mental anak orang, wih. Ten, bantu temanmu nih. Bantu temanmu nih, Kristen-Kristen yang ada di bawah, dibantu dulu Laskar ini. Pingsan nanti nih, wih. Ini nyamar ini namanya, bukan Laskar ini. Nyamar ini bukan Laskar. Laskar ini voluntary. Belum Laskar nih sebenarnya. Situ ada aja. Kristen betul apa bukan deh? Nyanyian Kristen dia ini si Laskar ini. Kristen kok ya? Belum Laskar, baru voluntary. Saudara jangan menyamar lah, nggak boleh gitu ah. Terlalu keras kalau Laskar. Bikin malu namanya ini. Nama Laskar ini. Nggak bisa Makanya apa-apa. Bang Dewa, saya teringat waktu sekolah minggu saya nyanyi itu. Iya. Jadi maksudnya saya sarankan kepada beliau jangan dulu pakai voluntary, jangan dulu pakai Laskar Bang. Ini terlalu berat bebannya. Pakai aja dulu voluntary Kristus gitu ya. Voluntary Main Kristus kroyok dulu. katanya. Jelas saya ngomong dari tadi. Iya benar. Emang kita main kroyok kok. Kadang-kadang kita main geruduk. Kenapa? Kenapa? Nggak suka? Makanya jangan minoritas. Otak itu sukanya digituin Bang Iqbal. Mereka tuh terjawab kepuasannya. Islam tuh bisanya main kroyok. Islam tuh bisanya geruduk. Iya karena kita banyak. Kita belagu kalau banyak. Apa lu? Padahal kalau 3 jam gue nungguin kalian masuk ke room gua, nggak ada lu follow gua sama lu oten kampret lu. 3 jam gua. Padahal kalau di Eropa, kalau di luar daripada Indonesia paling banyak gayanya oten ini. Bang Member, nggak ada yang mau naik. Gak ada yang berani naik, ini nggak tahu. Oh ya, Kristen ketik 3 yang ada di bawah, 5.300 orang mata memandang. Dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di-follow. Ada akun Uniriva, ini akun Uniriva teman-teman di-follow. Akunnya Rashid, Nora Ritonang, Natalia, Pak Indra, dan Mahadewa. Laskar Kristus ini kalau mau diblokir nggak apa-apa. Blokir. Iya karena dia mempermalukan. Harusnya dia pakai dulu nih. Pakai dulu. Uni tidur nih, Uni tidur nih. Adek. Tidur kah? Nggak habis bikin tugas barusan dari tempat Yaudah. break barusan bikin tugas. Oke lanjut. Laskar kan, kalau ada Kristen banyak yang mau King, naik, pasti kok King diturunkan itu Laskar. King Toduho naikin. Itu ada tuh ketiga tuh King Toduho. Mana keting 3? Coba. Oh udah bukan ini gua. King Toduho. Udah nge-follow gue. Yaudah, Bang Iqbal, Bang Rashid, dan Nora, izin pamit ya, Bu Nanat sama Bu. Mau kemana? Adek dia mah gitu, giliran gua naik ke atas dia turun. Uniriva. Enggak Dewa, Enggak, lapar enggak asli terima. ini. Udah 3 hari nggak makan. Nggak bisa. 3 hari nggak makan ini bener. Nggak bisa. Kenapa? Gua naik lu turun deh Deo. Enggak sih. Ini gimana sih dari tadi Dewa di sini ada Uniriva. Jadi udah ada Rashid, Uniriva, Bapak Indra, Bunda Nora. Ada F20%, ada F20%, ada juga itu tuh Tomahawk atau apalah namanya itu nggak ada.